Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Nah, sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Di sini ada saya Azalia dan juga ada dua teman saya yang lainnya yaitu Gadiza dan juga Zaskia. Oke, hukum-hukum dasar kimia itu ada 4 guys. Yang pertama ada hukum Lavoisier, ada hukum Dalton, ada hukum Proust, dan juga ada hukum Gay-Lussac. Baik teman-teman, yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier di tahun 1743 sampai 1794 berdasarkan hasil penelitiannya terhadap proses pembakaran beberapa zat. Nah, dalam hal ini Lavoisier mengamati proses reaksi kimia antara raksa atau merkuri dengan oksigen untuk membentuk merkuri oksida yang berwarna merah. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ini berbunyi massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Sekarang masuk ke contoh soal hukum Lavoisier. Sejumlah logam besi dipanaskan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 88 gram senyawa besi sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Jadi yang diketahui belerang 3,2 gram dan besi sulfida 8,8 gram. Nah, besinya itu kita umpamakan dengan X. Jadi X ditambah 3,2 gram sama dengan 8,8 gram. Nah, X sama dengan 8,8 gram dikurang 3,2 gram sama dengan 5,6 gram. Jadi logam besi yang telah bereaksi itu 5,6 gram. Nah guys, kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua. Kita akan membahas tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Joseph Louis Proust di tahun 1799 guys. Berdasarkan penelitiannya terhadap berbagai senyawa, Proust mengemukakan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan juga tetap. Nah, sekarang masuk ke contoh soal hukum perbandingan tetap. Tentukanlah perbandingan massa tembaga dan oksigen dalam oksida tembaga berikut berdasarkan percobaan penentuan massa tembaga dan oksigen berikut. Nah, di sini ada dua percobaan. Di dalam percobaan pertama, massa tembaga atau Cu sama dengan 6,42 gram dan massa oksigennya 1,62 gram. Jadi 6,42 gram dibanding 1,62 gram sama dengan 3,96 banding 1. 3,96 ini dari 6,42 dibagi 1,6 menghasilkan 3,96. Jadi di percobaan pertama menghasilkan 3,96 dibanding 1 atau bisa dibulatkan 4 banding 1. Masuk ke percobaan kedua, massa Cu-nya 9,48 dibanding massa O-nya 2,39 sama dengan 3,96 banding 1 atau dibulatkan 4 banding 1. Nah, jadi perbandingan massa Cu dan massa O selalu tetap yaitu 3,96 dibanding 1 atau bisa dibulatkan menjadi 4 banding 1. Jadi senyawa tersebut memenuhi hukum Proust. Oke, untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Nah guys, hukum Dalton ini dikemukakan oleh John Dalton. John Dalton mengatakan bahwa apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika untuk massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan juga sederhana. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada unsur X yang direaksikan dengan unsur Y dapat membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 mengandung 30 gram unsur X dan 160 gram unsur Y. Sedangkan senyawa 2 mengandung 90 gram unsur X dan 240 gram unsur Y. Berapakah perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan 2? Oke, step pertama adalah menyamakan massa X-nya. Jadi yang senyawa 1 30 gram dikali 3 sama dengan 90, lalu senyawa 2 dikali 1 sama dengan 90. Karena hasilnya sama-sama 90, jadi massa X dinyatakan tetap.
Nah, lakukan hal yang sama pada massa Y, yang senyawa satunya 160 gram dikali 3 sama dengan 480, lalu senyawa 2-nya 240 gram dikali 1 sama dengan 240. Lalu buat perbandingan 480 dibanding 240 yang akan menghasilkan 16 banding 8 atau jika diperkecil kembali menjadi 2 banding 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh gas sebanding dengan suhu gas ketika masanya tetap dan volumenya konstan. Joseph Louis Gay-Lussac juga mengatakan bahwa perbandingan volume gas-gas bereaksi dan hasil reaksi sama dengan perbandingan koefisien zat-zat tersebut dalam reaksi kimia dan merupakan bilangan bulat yang sederhana. Nah, untuk contoh soalnya ada 3 liter gas propen C3H8 dibakar sempurna dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan air sesuai persamaan reaksi berikut, yaitu C3H8 plus O2 yang menghasilkan CO2 plus H2O. Pertanyaannya, A. Berapakah liter gas oksigen yang diperlukan? B. Berapa liter gas karbon dioksida yang terbentuk? C. Berapa liter air yang terbentuk? Nah, untuk jawabannya, yang pertama-tama kita harus setarakan dulu nih guys persamaan reaksinya. Dari C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus H2O. Lalu kita masukkan rumus perbandingannya menjadi VC3H8 banding VO2 banding VCO2 banding VH2O menjadi 1 banding 5 banding 3 dan banding 4. Lalu kalian hitung seperti cara pada di layar yang akan menghasilkan gas oksigen sama dengan 15 liter, gas karbon dioksida sama dengan 9 liter, dan air sama dengan 12 liter. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga terima kasih telah memperhatikan. Semoga kalian mengerti tentang apa yang telah kami jelaskan.